Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Faisal Maryuki, guru dari SD Negeri Teganing Kapanewon Kokap yang juga peserta program guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan beliau Bapak Sugeng SPD selaku atasan saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Teganing Kapanewon Kokap. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Pak Faisal. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya sehingga bisa menemani saya untuk melaksanakan tugas CGP ini berupa wawancara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak tentang ini kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah kita, terutama seperti kasus yang Bapak harus mengambil keputusan di mana yang dilibatkan itu adalah posisi benar melawan posisi benar dan juga nanti posisi benar melawan posisi salah. Langsung saja nih Pak untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral atau benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan kondisi ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi untuk dilema etika adalah benar melawan benar dan bujukan moral adalah benar melawan salah, ya Pak? Iya, betul. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Sebelum keputusan kami ambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu saya lakukan yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, selanjutnya membuat alternatif atau solusi, kemudian membuat keputusan dan lihat lagi keputusan atau istilahnya di refleksi. Oke. Selanjutnya Pak, untuk yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah, Pak? Ya, langkah-langkah yang sering saya lakukan yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif atau solusi, baru membuat keputusan dan lihat lagi keputusan atau direfleksi kembali. Ya, berarti setiap keputusan yang sudah diambil nanti akan direfleksi, ya Pak ini? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk yang keempat Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgent atau yang mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif atau solusi. Selanjutnya untuk yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah
tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya juga adalah nilai rasa yang harus diutamakan terlebih dahulu. Oke, Pak. Untuk yang keenam, Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sesuai jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Jadi mereka-mereka yang istilahnya dia berkompeten atau istilahnya sangat berkepentingan untuk hal-hal tersebut. Oke, Pak, terima kasih. Selanjutnya, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Pengalaman atau pembelajaran yang dapat kami ambil dari keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, yaitu banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan atau mungkin tidak puas dengan keputusan kami. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima atau menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk kita bercakap-cakap untuk melakukan wawancara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya, Pak. Ya, sama-sama Pak Faisal. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar nantinya. Mohon doanya juga Bapak supaya CGP yang saya ikuti ini berjalan mulus dan bisa lulus dengan hasil yang bagus, Pak. Amin. Pokoknya saya doakan dan tetap semangat. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik dan sukses. Amin. Ya. Terima kasih, Pak Sugeng. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bapak Sugeng selaku atasan dan kepala sekolah saya di SD Negeri Teganing Kapanewon Kokap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Faisal Maryuki, guru di SD Negeri Teganing Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Sekaligus saya juga peserta program PGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada rekaman suara ini saya akan melaksanakan wawancara tanya jawab tentang dilema etika dan bujukan moral, yang merupakan ini adalah tugas demonstrasi kontekstual yang kedua. Tadi sebelumnya saya sudah wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Sekolah SD Negeri Teganing. Pada kesempatan kali ini saya lanjutkan. Saya akan wawancara dengan Bu Cahya,
Beliau adalah kepala sekolah di TK Pertiwi. Selamat siang Bu Cahya. Selamat siang Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia saya tanya-tanya nanti, semoga bisa membantu saya untuk menggali tentang dilema etika atau rujukan moral dari kita nanti ngobrol bersama Bu Cahya. Ya, sama-sama. Untuk yang pertanyaan pertama Bu, langsung saja nggih. Saya ingin bertanya ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke, berarti jadi Ibu melihat dari kalau benar lawan benar adalah dilema etika, tapi kalau benar lawan salah adalah rujukan moral ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang merasa dirugikan. Oke. Untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pernah saya lakukan, pertama menentukan penyebab permasalahannya itu apa, kemudian menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi yang terbaik. Oke. Untuk yang keempat Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Itu yang pertanyaan kelima, Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Untuk yang pertanyaan ke-6, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan saat itu juga. Jika masalah itu cukup berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3 tadi. Berarti tadi Ibu langkah-langkahnya sesuai dengan nomor 3 ya, Bu ya? Iya, yang mengumpulkan fakta, menentukan siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusinya, membuat keputusan, dan melihat lagi apakah keputusan itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi Ibu selalu merefleksi ya untuk setiap keputusan yang diambil untuk melihat keputusan yang sudah Ibu ambil itu tepat atau tidak ya, Bu ya? Iya, benar. Oke, untuk selanjutnya Bu, pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah
seperti wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi yang terbaik. Oh, oke, terima kasih. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika, Bu? Pelajaran yang bisa diambil itu, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik bagi semua pihak. Oke. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan kesempatannya sehingga saya bisa belajar banyak melalui wawancara dengan Ibu Cahya. Sama-sama Pak Nanang, terima kasih kembali. Oke, demikian wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Cahya. Semoga bisa membawa manfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan 2 wawancara dengan kedua narasumber, sekarang saya akan menyampaikan hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang sudah saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Nah, yang saya dapatkan adalah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh para kepala sekolah yang saya wawancarai dalam mengambil keputusan antara lain mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah dan juga wali murid, kemudian meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan tersebut diambil. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil. Jika dibandingkan dengan yang sudah saya pelajari di modul 3.1, para kepala sekolah yang saya wawancarai sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Para kepala sekolah tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil berbasis hasil akhir. Kemudian bagaimana hasil wawancara antara 2 kepala sekolah yang sudah saya wawancarai? Ada sebuah persamaan atau perbedaan. Nah, yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut yang sudah saya wawancarai yang membedakan adalah berdasarkan hasil wawancara ada beberapa hal yang sama, antara lain tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Kemudian penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Untuk perbedaan hasil wawancara dari 2 kepala sekolah yang sudah saya wawancarai, yaitu kepala sekolah yang pertama mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan pemimpin atau kepala sekolah yang kedua menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Sementara sesuai dengan analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap pengambilan keputusan adalah pemimpin atau kepala sekolah yang pertama, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah di modul 3.1. Selanjutnya untuk rencana ke depan para kepala sekolah yang sudah saya wawancarai jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para kepala sekolah tersebut dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut.
Selanjutnya, jika saya sendiri yang menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, kemudian melakukan investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan lalu merefleksi keputusan tersebut. Saya juga akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral, atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya akan segera menawarkan bantuan kepada teman saya tersebut. Demikian video wawancara dan juga reviewnya yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga video ini bisa membawa manfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.